Di desa kecil bernama Seongwa, hidup seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun bernama Do Ha-jun. Ia berbeda dari anak-anak lain. Ha-jun tidak bisa berbicara sejak lahir, tapi memiliki kecerdasan luar biasa. Ia bisa menyelesaikan rumus matematika tingkat universitas, membaca buku dalam berbagai bahasa, dan bahkan memperbaiki mesin tua hanya dengan sekali lihat. Orang-orang desa menyebutnya anak ajaib, tapi tidak semuanya mengatakannya dengan kekaguman. Sebagian merasa takut, sebagian lagi menganggapnya kutukan. Ha-jun tinggal bersama neneknya, Nyonya Kwon, seorang peramal tua yang hidup di rumah kayu di tengah hutan pinus. Nyonya Kwon selalu berkata bahwa cucunya bukanlah anak biasa, melainkan hadiah dari langit. Namun, Ha-jun sendiri sering merasa kesepian. Ia tak punya teman dan setiap kali mencoba mendekat ke anak-anak sebayanya, mereka malah menjauh. Semua berubah ketika seorang gadis kota pindah ke desa itu. Namanya Yoo Ji-eun, murid pindahan kelas 5 yang ceria dan pemberani. Ia tidak peduli dengan rumor soal Ha-jun. Saat pertama kali bertemu, ia malah tertarik dengan caranya berkomunikasi melalui tulisan dan simbol. "Kamu keren banget," kata Ji-eun sambil tersenyum, membuat Ha-jun terkejut. Itu pertama kalinya seseorang tidak takut padanya. Hari demi hari, mereka menjadi dekat. Ji-eun membela Ha-jun saat anak-anak lain mengejeknya. Ia bahkan membujuk Ha-jun untuk ikut lomba sains tingkat provinsi, meski Ha-jun hanya menjawab dengan kilengan pelan. Suatu malam, saat Ji-eun bermain di rumah Ha-jun, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kotak besi tua tersembunyi di bawah lantai rumah. Di dalamnya terdapat dokumen rahasia bertuliskan Program Ilmiah KH-13, Subjek Uji, Do Ha-jun. Ji-eun membaca cepat, matanya melebar. Kamu bukan lahir di rumah sakit biasa?" Ha-jun menatapnya dengan wajah bingung. Ji-eun menunjukkan salah satu lembaran. "Di sini tertulis kamu berasal dari pusat penelitian rahasia di Seoul. Mereka menyebutmu anak proyek." Hah, Jun bingung dan takut. Ia tidak mengerti apa arti semua itu. Tapi Nyonya Kwon, yang diam-diam mengamati mereka dari sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. "Aku ingin menunggumu cukup besar untuk tahu, tapi mungkin ini waktunya." Nenek itu kemudian menceritakan kebenaran yang ia sembunyikan selama ini, bahwa Ha-jun ditemukan di depan rumahnya pada malam badai 10 tahun lalu bersama kotak besi itu. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tapi sejak saat itu, Ha-jun menunjukkan kemampuan tak wajar. Dan kini, mereka tidak sendiri, karena seseorang dari masa lalu sedang memburu Ha-jun kembali. Setelah menemukan dokumen rahasia tentang asal-usul Ha-jun, Ji-eun mulai mencari tahu lebih jauh. Ia pergi diam-diam ke perpustakaan desa dan menggunakan komputer untuk mencari kata kunci program KH-13. Hasilnya mengejutkan. Sebuah proyek rahasia milik lembaga penelitian militer di Seoul yang kabarnya dihentikan karena melampaui batas kemanusiaan. Sementara itu, Ha-jun mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat laboratorium besar, lampu neon yang menyilaukan, dan suara-suara asing berbicara dalam bahasa yang belum pernah ia dengar. Setiap kali ia bangun, tubuhnya berkeringat, dan benda-benda di sekitarnya terkadang melayang tanpa ia sadari. "Ha-jun, kau mengalami hal ini lagi?" tanya Nyonya Kwon dengan cemas. Anak itu mengangguk pelan, lalu menuliskan di papan kecil, "Aku takut. Aku bukan manusia." Nyonya Kwon memeluknya. "Kau lebih manusia daripada siapapun yang pernah kutemui, cucuku. Kau hanya spesial." Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Malam itu, seseorang menyusup ke rumah mereka. Seorang pria berjas hitam dengan mata dingin yang mengenakan lencana berbentuk segitiga perak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Kang, kepala dari proyek KH-13 yang lama dibubarkan.
Tapi ternyata proyek itu diam-diam masih hidup. Dan ia datang untuk membawa Ha-jun kembali. Dia bukan milikmu, kata Nyonya Kwon berani. Dia anakku sekarang? Bukan, jawab Kang dengan nada datar. Dia milik negara, dan dia berbahaya. Ji Eun yang bersembunyi di balik rak buku sempat memotret wajah Kang dengan ponselnya. Tapi saat hendak kabur, ponselnya terjatuh. Kang menoleh dan menangkapnya. Si kecil yang usil. Sayang sekali, gumamnya. Namun sebelum ia sempat menyentuh Ji Eun, tiba-tiba benda-benda di rumah beterbangan kursi, meja, bahkan rak kayu menghantam dinding. Ha-jun berdiri di tengah ruangan, matanya bercahaya biru. Untuk pertama kalinya, ia berbicara. Lepaskan dia, ucapnya dengan suara berat, dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun di ruangan. Direktur Kang terpental ke belakang, terbanting ke dinding dan pingsan. Nyonya Kwon dan Ji Eun tercengang. Ha-jun berdiri diam, lalu terjatuh lemas ke lantai. Keesokan harinya, mereka tahu bahwa Kang tidak datang sendirian. Sebuah tim dari organisasi rahasia sedang bergerak ke desa. Mereka membawa peralatan canggih, drone, dan kendaraan hitam tanpa plat nomor. Mereka mencari subjek Shalosh Salah. Ji Eun tak mau tinggal diam. Ia menghubungi pamannya di Seoul, seorang jurnalis investigasi, dan mengirimkan semua data serta foto yang ia miliki. Sang paman terkejut dan berjanji akan menyelidiki lebih lanjut dan mengangkat ini ke publik. Tapi waktu mereka semakin sempit. Nyonya Kwon memutuskan untuk membawa Ha-jun dan Ji Eun melarikan diri dari desa, naik kereta menuju Seoul. Di tengah malam mereka menyelinap keluar sambil menghindari penjagaan. Saat kereta bergerak, Ha-jun menatap langit malam dari jendela, lalu menulis di bukunya. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya, dan kenapa aku punya kekuatan ini. Ji Eun tersenyum dan menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Namun mereka tidak tahu, di gerbong belakang, salah satu anggota tim rahasia itu juga ikut dalam perjalanan. Namun mereka tidak tahu, di gerbong belakang, salah satu anggota tim rahasia itu juga ikut dalam perjalanan. Kereta melaju menuju Seoul, melewati pegunungan dan kota-kota kecil yang sunyi. Ha-jun duduk diam di samping Ji Eun dan Nyonya Kwon, tapi hatinya gelisah. Ia bisa merasakan ada yang mengawasi. Dan benar saja di gerbong belakang, seorang pria bermantel gelap membuka komunikasi rahasia lewat alat kecil di telinganya. Target dalam kereta, bersiap di stasiun Gwangnam. Ha-jun menulis cepat di buku catatannya dan menunjukkan ke Ji Eun. Ada yang mengikutiku. Ji Eun langsung berdiri dan melihat ke belakang, lalu kembali dengan wajah pucat. Dia pakai lencana segitiga juga. Mereka tak punya waktu banyak. Begitu kereta mendekati stasiun, Ha-jun dan Ji Eun kabur lebih dulu melalui pintu darurat antar gerbong, lalu melompat keluar jalur bersama Nyonya Kwon. Mereka berlari ke arah kota, menyelinap ke ganggang sempit. Tapi pengejar mereka sangat terlatih. 2 mobil hitam meluncur di jalanan sempit, dan 1 drone kecil terbang rendah, mencari sinyal panas tubuh mereka. Ha-jun, yang mulai kelelahan, tiba-tiba mendengar suara-suara dalam pikirannya. Suara anak-anak, seperti dirinya. Kami, di sini. Ia berhenti, terengah-engah, dan menoleh ke tembok tua di gang sempit. Di sana, ada simbol aneh, simbol yang sama, seperti di dokumen KH-13. Tiba-tiba, bagian tembok itu bergeser, membuka pintu rahasia. Seorang wanita muda muncul dari dalam, menarik mereka masuk. Namanya Dr. Chayura, mantan peneliti proyek KH-13 yang kini membelot. Di markas bawah tanah itulah Ha-jun akhirnya bertemu dengan anak-anak lain. Sekitar 7 orang. Semua memiliki kemampuan berbeda. Mengendalikan listrik, membaca pikiran, menggerakkan logam. Dr. Chai menjelaskan semuanya. 10 tahun lalu, pemerintah membentuk proyek rahasia untuk menciptakan manusia dengan potensi genetik maksimal.
Tapi proyek itu terlalu berbahaya dan akhirnya ditutup. Ha-jun adalah subjek paling sempurna. Tapi justru karena itu, ia juga yang paling diincar. Ji-eun menyela. Tapi kenapa dia nggak bisa bicara waktu kecil? Karena kemampuan otaknya terlalu cepat berkembang. Bahasa manusia belum cukup untuk menampung pikirannya. Ha-yeon terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Namun kebersamaan itu tak lama. Direktur Kang dan pasukannya menemukan lokasi mereka. Baku tembak terjadi di lorong sempit markas. Anak-anak lain bertempur, mempertahankan tempat perlindungan mereka. Ha-jun berdiri di depan semua orang. Cahaya biru muncul dari matanya, makin terang hingga menyilaukan seluruh ruangan. Ia berbicara dengan suara berat namun tenang. Berhentilah. Aku tahu kalian takut, tapi aku bukan senjata. Aku hanya anak kecil yang ingin hidup. Gelombang energi kuat menyebar. Drone-drone meledak. Senjata Kang mencoba menyerang terakhir kalinya, tapi tubuhnya terpental keluar markas, tak sadarkan diri. Semua diam. Ha-jun jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, beritanya meledak di media. Sang paman Ji-eun berhasil menyebarkan bukti-bukti kebobrokan proyek KH-13. Publik marah. Pemerintah akhirnya membubarkan seluruh organisasi rahasia tersebut. Ha-jun dan anak-anak lain dikembalikan hak hidupnya. Mereka tak dianggap monster lagi. Tapi demi keselamatan, identitas mereka dijaga dan mereka tinggal bersama dokter Chae di tempat yang lebih aman. Di akhir cerita, Ha-jun duduk di taman, membaca buku. Ji-eun datang membawa es krim, lalu duduk di sampingnya. Aku pernah bilang, kamu ajaib. Tapi sekarang aku tahu, kamu juga punya hati yang besar. Ha-jun tersenyum dan menulis satu kalimat. Ajaib bukan berarti sendirian. Terima kasih sudah menemukanku. Dan langit sore bersinar lembut, seolah dunia memberi harapan baru bagi anak-anak yang dulu dianggap tak wajar. Tama.